Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Ratnaningsih. Saya guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Lewiliang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 10 KD 3.3 tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan mempelajari materi ini yaitu melalui mode pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian produksi, 2. Menyebutkan 5 tujuan produksi, 3. Menyebutkan 4 faktor-faktor produksi, dan yang keempat menjelaskan teori produsen. Pengertian produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi yaitu 1. Memperbanyak jumlah barang. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapat keuntungan. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemakmuran. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari sumber daya alam, yaitu segala sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mencapai kemakmuran. Apabila kita menggunakan faktor produksi sumber daya alam, maka balas jasa yang didapat yaitu berupa sewa atau rent atau biasa dilambangkan dengan R kecil. Tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani untuk kegiatan produksi. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan bila kita menggunakan faktor produksi tenaga kerja, maka balas jasa yang kita peroleh berupa upah atau gaji atau wages atau biasa dilambangkan dengan W kecil. Faktor produksi turunan terdiri dari modal atau kapital, yaitu hasil produksi yang dipergunakan dalam proses produksi lebih lanjut untuk menghasilkan barang lain. Adapun balas jasa yang diperoleh berupa bunga atau interest atau biasa dilambangkan dengan I kecil. Kewirausahaan, yaitu kegiatan untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Dan balas jasa yang kita peroleh berupa laba atau profit dan biasa dilambangkan dengan P kecil. Teori produksi, pembagian produksi. 1. Bidang ekstraktif. 2. Bidang agraris. 3. Bidang industri. 4. Bidang perdagangan. Dan yang kelima, bidang jasa. Tahapan produksi. 1. Sektor produksi primer. 2. Sektor produksi sekunder. 3. Sektor produksi tersier. Produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, secara ekstensif, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi dengan menambah jumlah faktor produksi. Yang kedua, secara intensif, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi dengan meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi dengan mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitas optimal. Upaya rasionalisasi ditempuh dengan jalan yang pertama mekanisme, yaitu dengan mengganti alat-alat produksi tradisional dengan mesin-mesin modern. Yang kedua, standarisasi, yaitu dilakukan dengan membuat standar atau ukuran dalam mutu, bentuk, ukuran terhadap suatu produk. Yang ketiga, spesialisasi atau pembagian kerja. Dan yang keempat, menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.